Di ruang kerja ayahnya yang megah di rumah keluarga besar di pinggiran Surabaya, Rama merasa dunia berhenti berputar ketika ayahnya berkata dengan suara dingin, "Kamu harus menikah dengan Sinta dalam waktu 1 bulan. Atau seluruh warisan tanah dan bisnis keluarga akan hilang karena dokumennya menuntut bukti pernikahan yang sah." Tubuh Rama membeku, pikirannya berputar kacau karena bagaimana ia bisa menikahi seorang perempuan padahal selama ini ia berjuang menyembunyikan perasaannya terhadap sesama pria, terutama setelah bertemu Bima 2 bulan lalu di proyek kantor di Jakarta. Ayah Rama, Pak Hadi, seorang pengusaha sukses yang sangat menjunjung tinggi tradisi dan kehormatan keluarga, duduk di kursi kayu jati antik dengan wajah tegang. Di sampingnya, Ibu Rama, Bu Ani, menatap putranya dengan mata penuh harap dan kekhawatiran. Mereka tidak tahu rahasia yang selama bertahun-tahun Rama simpan rapat-rapat di dalam dada. Sebagai anak laki-laki tunggal, Rama selalu menjadi harapan keluarga untuk melanjutkan garis keturunan. Di masyarakat Indonesia yang masih kental dengan nilai-nilai keluarga dan agama, menjadi diri sendiri terasa seperti dosa besar bagi Rama. "Ini demi keluarga, Nak," kata Pak Hadi lagi, suaranya lebih lembut tapi tetap tegas. "Sinta anak teman baik kita, keluarganya baik, dan pernikahan ini akan menyelesaikan semua masalah surat tanah yang macet di notaris. Tanpa itu, kita bisa kehilangan ratusan hektar lahan di Jawa Timur." Rama menelan ludah, tangannya gemetar di sisi tubuh. Ia ingat bagaimana ayahnya selalu mengajarkan bahwa pria harus bertanggung jawab, menikah, punya anak. Tapi bagi Rama, cinta yang ia rasakan selalu kepada pria-pria seperti dirinya. Di kampus dulu di Jakarta, ia pernah merasakan ketertarikan tapi selalu menekannya, takut dicap sebagai orang yang tidak normal. Sekarang di usia 28 tahun, sebagai arsitek sukses di sebuah firma ternama, tekanan itu semakin berat. Malam itu, setelah makan malam keluarga yang tegang, Rama naik kereta kembali ke Jakarta. Di apartemen kecilnya di kawasan Sudirman, ia duduk sendirian di balkon, menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Air mata mengalir pelan di pipinya. "Kenapa harus seperti ini?" gumamnya. Ia mengambil ponsel dan tanpa sadar membuka chat dengan Bima. Bima, rekan kerja di proyek mal baru, pria berusia 30 tahun dengan senyum hangat dan mata yang seolah bisa membaca jiwa orang. Mereka bertemu pertama kali saat presentasi desain, dan sejak itu obrolan mereka semakin dalam, dari arsitektur hingga mimpi-mimpi pribadi. Keesokan harinya di kantor, Rama bertemu Bima di ruang rapat. "Kamu kelihatan tidak enak badan, Ram," kata Bima sambil menyodorkan kopi hitam. Mereka duduk di sudut ruangan setelah rapat selesai. Rama ragu-ragu, tapi akhirnya menceritakan sedikit tentang tekanan keluarga tanpa membuka rahasia terbesarnya. Bima mendengarkan dengan sabar, tangannya sesekali menyentuh bahu Rama sebagai tanda dukungan. "Keluarga itu penting, tapi kamu juga harus bahagia dengan pilihanmu sendiri," kata Bima pelan. Kata-kata itu seperti angin segar bagi Rama. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada orang yang tidak menghakimi. Seiring hari-hari berlalu, pertemuan mereka semakin sering. Bima mengajak Rama jalan-jalan ke Taman Suropati di malam hari, berbincang tentang kehidupan di ibu kota yang penuh tekanan. Rama merasa nyaman di dekat Bima, perasaan yang lama ia tolak kini mulai tumbuh. Tapi bayangan pernikahan dengan Sinta selalu menghantui. Ia bertemu Sinta akhir pekan itu di rumah keluarga. Sinta adalah perempuan cantik, ramah, lulusan universitas ternama, tapi bagi Rama, ia seperti saudara. Mereka berbincang sopan, tapi hati Rama kosong. Pulang ke Jakarta, Rama menelepon Bima. "Aku bingung, Bim. Keluargaku butuh ini." Bima diam sejenak sebelum menjawab, "Apapun keputusanmu, aku di sini sebagai teman." Tapi di balik kata itu, Rama merasakan ada sesuatu yang lebih. Malam itu, ia tidak bisa tidur, memikirkan bagaimana hidupnya terjebak antara kewajiban dan keinginan hati. Di Indonesia, di mana keluarga adalah segalanya,
keluar dari jalur yang ditentukan berarti kehilangan segalanya. Tapi apakah ia siap kehilangan dirinya sendiri? Di minggu berikutnya, tekanan semakin meningkat. Pak Hadi mengirim oto-oto persiapan pernikahan, bahkan sudah memesan NW di hotel mewah di Surabaya. Rama merasa seperti aktor dalam drama yang tidak ia inginkan. Di kantor, ia bekerja keras pada proyek bersama Bima, di mana kolaborasi mereka menghasilkan desain yang luar biasa. Bima sering memuji karyanya, membuat Rama merasa dihargai bukan hanya sebagai profesional tapi sebagai manusia. Suatu sore, setelah deadline ketat, mereka makan malam bersama di warung tenda pinggir jalan. Bima bercerita tentang masa lalunya yang juga penuh perjuangan menerima diri sendiri. Meski tidak langsung bilang, Rama merasa Bima mengerti apa yang ia alami. Kadang kita harus memilih antara apa yang diharapkan orang lain dan apa yang membuat kita hidup, kata Bima sambil menatap Rama dalam-dalam. Kata-kata itu menusuk hati Rama. Ia ingin menceritakan semuanya, tapi ketakutan akan penolakan menghentikannya. Malam itu, saat pulang, Rama memeluk bantal di apartemennya, merasakan kesepian yang mendalam. Ia tahu pernikahan itu akan menjadi awal dari penderitaan panjang jika ia tidak jujur pada diri sendiri. Tapi bagaimana cara keluar dari jebakan ini tanpa menghancurkan keluarga yang ia cintai? Minggu berikutnya Rama terpaksa kembali ke Surabaya untuk acara pertunangan resmi. Ruangan hotel penuh dengan keluarga besar dari kedua pihak, bau kembang melati dan makanan tradisional Jawa memenuhi udara. Sinta berdiri di sampingnya dengan kebaya putih indah, tersenyum manis saat oto-oto diambil. Rama merasa seperti boneka yang digerakkan orang lain. Kamu tampan sekali hari ini, bisik Sinta sambil memegang tangannya untuk kamera. Rama membalas senyum, tapi hatinya berat. Setelah acara, di kamar hotel, ia duduk di tepi tempat tidur sambil memandang cincin di jarinya. Dokumen warisan sudah mulai diproses di notaris, ayahnya mengatakan itu langkah pertama untuk mengamankan tanah Bali yang akan jadi modal besar bagi perusahaan. Keesokan harinya di Jakarta, Rama kembali ke kantor dengan wajah lelah. Bima langsung menyadari perubahan itu. Pertunangan sudah ya, tanya Bima saat mereka berdua memeriksa blueprint di meja kerja. Rama mengangguk pelan. Mereka memutuskan makan siang bersama di kantin bawah. Di sana, di antara suara ramai karyawan, Rama menceritakan bagaimana Sinta baik sekali, tapi ia tidak bisa merasakan apa-apa. Aku merasa seperti pengkhianat, Bim, katanya pelan. Bima meletakkan sendoknya, matanya penuh pengertian. Kamu tidak harus memaksakan diri selamanya. Hidupmu bukan hanya untuk memenuhi dokumen. Kata itu membuat Rama terdiam lama. Sore harinya, mereka berjalan kaki di sepanjang Jalan Tamrin, membicarakan berita tentang diskriminasi di masyarakat, bagaimana banyak orang seperti mereka memilih diam demi keluarga. Malam itu Sinta menelepon dari Surabaya, suaranya ceria membicarakan rencana bulan madu ke Bali. Rama mendengar tapi pikirannya melayang ke Bima yang baru saja mengirim pesan istirahat yang cukup ya, besok ada meeting penting. Ia merasa ada dua dunia yang bertabrakan. Di akhir pekan, saat keluarga besar mengadakan arisan di rumah Surabaya, pertanyaan tentang cucu mulai bermunculan. Kapan kalian kasih kabar gembira? Tanya bibi Rama sambil tertawa. Sinta menjawab dengan sopan, tapi Rama merasa dadanya sesak. Ia keluar ke halaman belakang, menelepon Bima. Aku tak tahan lagi, katanya. Bima menjawab tenang, datanglah ke Jakarta besok, kita bicara. Pertemuan mereka di apartemen Bima menjadi tik balik kecil. Bima memasak mie goreng sederhana, mereka duduk di lantai sambil menonton film lama. Bima bercerita tentang sahabatnya dulu yang memilih menikah karena tekanan serupa, tapi akhirnya menderita. Aku tidak mau kamu seperti itu, kata Bima sambil memegang bahu Rama. Sentuhan itu hangat, membuat Rama ingin menangis. Ia pulang larut malam, tapi untuk pertama kalinya merasa ada cahaya kecil di ujung terowongan.
Sementara itu Sinta mulai curiga saat melihat Rama sering melamun. Ada masalah di kantor, tanyanya suatu malam. Rama menggeleng, tapi bohong itu semakin berat. Di kantor, gosip kecil mulai beredar tentang kedekatan Rama dan Bima. Seorang rekan kerja bercanda, kalian seperti pasangan desain terbaik. Rama ketakutan, tapi Bima tertawa ringan. Biarkan saja, yang penting kerja bagus. Tekanan sosial di Jakarta yang modern tapi masih penuh pandangan lama membuat Rama semakin gelisah. Ia mulai bertanya pada diri sendiri, apakah warisan seharga kehilangan kebahagiaan sejati? Pertemuan malam dengan Bima di Pantai Kenjeran menjadi momen di mana mereka berjalan tanpa bicara banyak, hanya menikmati angin laut. Bima berkata, kamu layak bahagia, Rama. Apapun bentuknya. Hati Rama bergetar, tapi ia masih belum berani melangkah lebih jauh. Hubungan Rama dengan Bima semakin dalam tanpa kata-kata besar. Suatu malam setelah meeting panjang, mereka duduk di atap gedung kantor memandang lampu Jakarta. Bima berbagi cerita tentang keluarganya di Yogyakarta yang hampir tidak menerima dulu, tapi akhirnya belajar. Mereka tidak langsung paham, tapi cinta membuat mereka berubah, kata Bima. Rama mendengarkan, merasa ada harapan. Keesokan harinya konfrontasi kecil terjadi saat Sinta menemukan chat lama dengan Bima di ponsel Rama. Siapa ini yang selalu kamu chat malam-malam, tanyanya dengan suara gemetar. Rama panik, berbohong bahwa itu rekan kerja biasa. Sinta percaya sementara, tapi matanya penuh keraguan. Di acara keluarga di Bali untuk cek tanah warisan, Rama dan Sinta harus berpura-pura bahagia sebagai pasangan. Ayah Rama memuji, sekarang dokumen lengkap, bisnis bisa jalan. Rama merasa seperti penipu. Malam itu di Ila, ia menelepon Bima dari balkon. Aku merasa mati perlahan, katanya. Bima menjawab, pulanglah, kita cari jalan keluar bersama. Kembali ke Jakarta, mereka bertemu di Taman Monas saat hujan gerimis. Bima memegang tangan Rama di bawah payung, aku peduli padamu lebih dari teman. Pengakuan halus itu membuat Rama menangis, pertama kalinya ia merasa dilihat sepenuhnya. Tapi tekanan meningkat saat sepupu Rama yang curiga mulai bertanya-tanya tentang teman dekat di Jakarta. Gosip di keluarga WhatsApp Group membuat Rama takut rahasianya terbongkar. Sinta mulai menjaga jarak, merasa ada sesuatu yang salah. Suatu sore di kantor, saat deadline proyek, Bima membantu Rama menyelesaikan desain, tangan mereka bersentuhan lama. Rekan kerja melihat dan mengangkat alis. Rama pulang dengan hati gelisah. Di rumah, Sinta bertanya langsung, apakah kamu bahagia dengan pernikahan ini? Rama diam, lalu berkata, aku sedang berusaha. Malam itu ia tidak tidur, memikirkan pilihan yang harus diambil. Perjalanan bisnis ke Surabaya bersama Bima menjadi momen penting. Di kereta, mereka bicara panjang tentang identitas dan masyarakat Indonesia yang lambat berubah. Bima berkata, kamu tidak harus mengorbankan dirimu untuk kertas warisan. Rama merasa kuat di sampingnya. Tapi saat pulang, ibu Rama menelepon meminta oto cucu pertama. Tekanan itu membuat Rama hampir menyerah. Di akhir ile ini, Rama memutuskan untuk bertemu Bima lagi besok, hatinya mulai condong ke kebenaran meski takut konsekuensinya. Rama tiba di apartemen Bima dengan hati berantakan setelah pertengkaran kecil dengan Sinta tentang kebohongan kecil. Aku tak bisa terus begini, katanya saat Bima membuka pintu. Bima memeluknya pelan, bukan sebagai kekasih tapi sebagai tempat berlindung. Mereka duduk berjam-jam, Rama menceritakan semua tekanan dokumen warisan yang sudah hampir selesai tapi membuatnya merasa terjebak. Bima mendengarkan, lalu berkata, kamu punya pilihan untuk berhenti berpura-pura. Malam itu, Rama tidur di sofa Bima, merasa aman untuk pertama kalinya. Keesokan paginya konfrontasi besar terjadi. Sinta menemukan oto mereka berdua di ponsel Rama. Ini lebih dari teman, ya, tanyanya dengan air mata. Rama akhirnya mengaku sebagian bahwa ia selalu merasa berbeda.
Sinta terkejut tapi tidak marah besar. Ia bilang aku sudah curiga, tapi aku tetap mau coba. Tapi keluarga Rama mulai curiga setelah sepupu melihat Rama dan Bima di Kai. Pak Hadi menelepon marah, jangan rusak nama keluarga. Rama merasa dunia runtuh. Di kantor, proyek besar hampir gagal karena Rama tidak fokus. Bima mendukungnya sepenuh hati, membantu menyelesaikan. Mereka pergi ke pantai untuk istirahat singkat. Di sana Bima berkata, aku siap temani kamu hadapi ini semua. Rama merasakan cinta sejati, bukan paksaan. Tapi pengkhianatan kecil terjadi saat teman kantor mengadu ke keluarga tentang kedekatan mereka. Keluarga besar mengadakan rapat darurat di Surabaya. Rama dihadapkan pada pilihan, lanjut pernikahan atau kehilangan warisan. Ia memilih jujur sebagian, mengatakan ia butuh waktu. Malam itu di hotel, Rama menelepon Bima, aku mulai lihat jalan keluar. Bima menjawab, aku tunggu kamu. Krisis identitas Rama mencapai puncak, ia menangis sendirian memikirkan ayah yang sudah meninggal tapi dokumennya masih mengikat. Tapi dukungan Bima membuatnya kuat. Ia memutuskan untuk bicara dengan Sinta secara terbuka besok. Konfrontasi dengan keluarga besar di rumah Surabaya menjadi titik terendah. Pak Hadi marah besar, kamu mau hancurkan semua yang aku bangun demi apa? Rama berdiri tegar, demi diriku sendiri, Pak. Ibu menangis, saudara-saudara memprotes. Sinta hadir, mendukung keputusan Rama meski sedih. Dokumen warisan akhirnya dibatalkan, tanah Bali hilang, tapi Rama merasa bebas. Ia pulang ke Jakarta dengan hati ringan meski kantong kosong. Bima menjemputnya di stasiun, memeluk lama, kamu sudah lakukan hal yang benar. Mereka mulai membangun hidup baru, bukan sebagai pasangan rahasia tapi sebagai keluarga pilihan. Rama pindah ke apartemen Bima, mereka berbagi tugas rumah tangga, mendukung karir masing-masing. Teman-teman kantor yang paham mulai mendekat, membentuk lingkaran kecil dukungan. Rama mulai terlibat dalam komunitas yang membantu orang dengan cerita serupa, belajar bahwa keluarga bukan hanya darah. Suatu malam di balkon, Bima berkata, kita adalah keluarga sekarang. Rama tersenyum, merasa damai. Mereka menghadapi tantangan kecil seperti pandangan tetangga, tapi bersama. Rama menelepon ibunya, perlahan hubungan membaik meski ayah sudah tiada. Sinta juga menemukan kebahagiaannya sendiri. Rama tumbuh, dari pria ketakutan menjadi yang berani berdiri untuk cintanya. Hidup Rama dan Bima semakin stabil. Mereka membuka usaha kecil desain bersama, membangun rumah sederhana di pinggiran Jakarta. Keluarga kecil pilihan mereka bertambah dengan teman-teman yang menerima. Suatu hari ibu Rama datang berkunjung, melihat mereka bahagia, ia memeluk Rama, aku mulai paham. Warisan yang hilang diganti dengan kedamaian batin. Rama sering membantu orang muda yang mengalami hal serupa, berbagi cerita tentang bagaimana paksaan dokumen hampir menghancurkan hidupnya. Di ulang tahun Rama yang ke-28, Bima mengajaknya ke pantai yang sama, memegang tangan, kita sudah temukan keluarga sejati. Rama menatap laut, merasa lengkap. Masyarakat masih sulit, tapi mereka punya satu sama lain. Rama belajar bahwa pilihan sulit membawa kebahagiaan sejati. Ia tidak lagi takut, hidupnya penuh makna. Apakah keluarga sejati hanya ditentukan oleh darah daging atau bisa lahir dari cinta tulus dan penerimaan? Benar atau salah?